Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Swastri, NPM 1951020095, Prodi Perbankan Syariah kelas F semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas analisis laporan keuangan Bank Syariah yang diampu oleh Ibu Selvi Mardiana, MM. Dalam video ini berisi tentang dasar-dasar analisis laporan keuangan Bank Syariah. Yang pertama, kita harus tahu dulu sih, apa itu laporan keuangan. Jadi, sebuah laporan keuangan itu merupakan hasil dari proses akuntansi. Yang kita tahu, proses akuntansi itu kan ada proses identifikasi, pencatatan, penggolongan, pengintisaran itu dalam transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, lalu menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, bahwa sebuah laporan keuangan yang lengkap itu harus memiliki 5 komponen. Yang pertama itu laporan posisi keuangan atau biasanya kita sebut neraca. Lalu ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan gitu. Nah, kenapa sih laporan keuangan ini harus memenuhi standar-standar akuntansi gitu? Karena dalam menetapkan dasar-dasar laporan keuangan itu harus sesuai dengan pedoman-pedoman yang tercantum dalam PSAK gitu. Jadi tidak serta-merta hanya pencatatan pemasukan dan pengeluaran saja. Di dalamnya itu ada banyak sekali pos-pos tertentu yang harus disesuaikan untuk sampai akhirnya nanti di laporan keuangan kita tahu nih posisi keuangan suatu perusahaan itu apakah kondisinya sedang laba atau sedang rugi, seperti itu. Untuk analisis laporan keuangan itu sendiri memiliki arti yaitu proses pengidentifikasian atau analisis sebuah laporan keuangan untuk kemudian kita telaah unsur-unsur yang ada di dalamnya, dan sehingga kita mengetahui nih tujuan dari laporan keuangan tersebut sehingga dapat dimengerti, seperti itu. Selanjutnya, latar belakang diperlukannya analisis laporan keuangan suatu bank syariah. Sebenarnya ada beberapa hal yang mendasari hal tersebut. Di antaranya, kita tahu bahwa bank syariah merupakan suatu entitas perusahaan yang menawarkan jasa pelayanan kepada masyarakat ya, kepada publik. Karena dalam kegiatan operasionalnya, suatu bank itu menghimpun dana dari masyarakat kan. Tentu saja masyarakat menginginkan transparansi mengenai laporan keuangannya gitu, untuk mengetahui sejauh mana kinerja perusahaan ini, apakah menggambarkan kinerja yang baik ataukah menggambarkan kinerja yang kurang baik, seperti itu. Nah, di samping itu pula bahwa kegiatan bank syariah ini kan memiliki dewan pengawas ya, ada dewan pengawas yang mengawasi kegiatan bank syariah. Di antaranya itu ada Bank Indonesia selaku bank sentral dan OJK selaku otoritas jasa keuangan yang mengawasi lalu lintas pembayaran gitu. Nah, dari kedua badan pengawas ini juga memiliki aturan tersendiri mengenai transparansi laporan keuangan bank. Di antaranya kalau Bank Indonesia itu mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/14/PBI/2012 tentang transparansi dan publikasi laporan keuangan bank. Begitu pula dengan OJK. OJK pula memiliki Peraturan OJK nomor 6/POJK.03/2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank. Jadi kedua badan pengawas ini memiliki peraturan tersendiri mengenai transparansi yang harus dilaporkan oleh suatu bank, terutama bank syariah gitu. Nah, apalagi dalam bank syariah ya, kegiatan operasional bank syariah dengan bank konvensional ini tentu saja berbeda. Ada pos-pos yang berbeda gitu, karena kita bank syariah tidak mengenal prinsip bunga, tidak ada pendapatan dari bunga gitu. Pendapatan kita tuh ya dari operasional perusahaan berupa bagi hasil, mudharabah, musyarakah dan sebagainya. Sehingga dalam penyusunan laporan keuangan itu harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu diperlukan pedoman-pedoman khusus untuk menyusun suatu laporan keuangan bank syariah. Lalu selanjutnya ada tujuan analisis laporan keuangan bank syariah. Tentu saja laporan keuangan bank syariah ini dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu gitu. Di antaranya itu ada tujuan screening. Maksudnya di sini adalah dalam proses awal kan sebelum membuat laporan keuangan kita tuh harus
mengidentifikasi dulu nih mana nih transaksi-transaksi perusahaan yang akan dimasukkan untuk laporan keuangan seperti itu. Nah, ini kita lebih ke melihat data-data transaksi perusahaan. Lalu yang kedua ada forecasting atau peramalan. Maksudnya di sini adalah analisis laporan keuangan digunakan untuk memprediksi suatu kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, karena laporan keuangan ini bentuknya sangat bervariasi, sangat periodik ya, mulai dari bulanan, triwulan, semesteran, hingga tahunan. Jadi bisa meramal nih kira-kira keadaan suatu perusahaan, pendapatannya untuk di masa yang akan datang apakah bisa naik seberapa persen, sekian persen, dan bisa dijadikan sebagai acuan kita menetapkan kita menginginkan keuntungan sekian persen tuh bisa diramalkan dari laporan keuangan di periode yang sebelumnya seperti itu. Lalu yang ketiga ada diagnosis. Maksudnya di sini adalah analisis laporan keuangan bertujuan untuk dapat melihat adanya kemungkinan masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan, mulai dari segi operasional, keuangan, ataupun masalah lainnya. Ya benar banget, karena laporan keuangan itu sangat-sangat menggambarkan kondisi suatu perusahaan gitu. Jadi dapat teridentifikasi nih kira-kira ada masalah operasional kah bila pendapatannya itu lebih sedikit daripada pengeluaran seperti itu. Lalu yang keempat ada evaluation atau evaluasi. Jadi laporan keuangan itu dapat digunakan untuk evaluasi suatu perusahaan. Biasanya itu dilakukan oleh pihak manajemen ya, untuk kedepannya itu supaya kinerjanya lebih baik lagi seperti itu. Dan yang terakhir ada understanding. Maksudnya laporan keuangan itu sebagai wujud mengelola sebuah informasi menjadi laporan keuangan yang memiliki makna seperti itu. Ya, lanjutnya ada manfaat laporan keuangan bank syariah. Tentu saja ada banyak sekali manfaat yang dapat dikeluarkan dari laporan keuangan bank syariah ini. Salah satunya diantaranya yaitu ada dapat mengetahui lebih jelas tentang posisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, ini udah pasti banget, udah menjadi manfaat paling utama lah gitu, karena itu tadi balik lagi, laporan keuangan itu menggambarkan kondisi keuangan, apakah si perusahaan ini sedang laba atau sedang rugi seperti itu. Lalu dapat mengetahui segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, dapat menentukan tahapan perbaikan yang perlu dilakukan untuk di masa yang akan datang. Jadi balik lagi ke proses evaluasi tadi ya, kalau misalnya ada terlihat nih ternyata kasnya itu nggak lancar gitu. Nah, ini kenapa? Apakah di bagian operasionalnya kita terlalu banyak pengeluaran daripada pemasukan atau seperti apa? Lalu dapat melakukan penelitian terhadap kinerja manajemen perusahaan, dapat digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan yang sejenis. Nah, benar banget nih, bank syariah aja ada banyak gitu ya, ada bank syariah A, bank syariah A, B, bank syariah C gitu. Nah, itu bisa melalui suatu laporan keuangan itu bisa dijadikan sebagai pembanding gitu, apakah bank syariah A ini lebih unggul kinerjanya daripada bank syariah B, karena banyak sekali aspek-aspek yang dapat dibandingkan gitu. Apalagi kalau kita membandingkan suatu bank syariah dan bank konvensional, nah itu bakal terlihat dengan jelas seperti itu. Lalu yang terakhir ada manfaatnya, yaitu dapat mengurangi ketidakpastian dalam kondisi keuangan perusahaan. Nah, biasanya ini lebih mengarah ke bagian investasi ya. Melalui laporan keuangan kita tahu nih berapa sih kekayaan yang kita punya, kira-kira berapa sih keuntungan yang bisa kita raih nanti ke depannya melalui investasi-investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada pihak-pihak yang berkepentingan dalam membutuhkan informasi dari suatu laporan keuangan, atau biasa kita sebut stakeholder ya. Nah, ini banyak banget nih pihak-pihak yang membutuhkan gitu. Di antaranya yang pertama itu pasti pemegang saham atau investor. Karena suatu perusahaan, apalagi bank gitu, itu sumber dananya paling besar ya berasal dari investor, dana investor gitu. Jadi investor itu wajib mengetahui laporan keuangan suatu perusahaan, karena itu bakal dijadikan sebagai acuan apakah si investor ini mau investasikan dananya di bank tersebut atau tidak gitu, melalui kinerja perusahaan yang tergambar dari laporan keuangan.
Selanjutnya, laporan keuangan ini dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga itu ikut andil dalam membutuhkan informasi, karena ini biasanya lebih kepada pemungutan pajak ya, lebih ke situ, karena ya bank juga masih suatu badan usaha gitu, jadi wajib menyetorkan pajak kepada pemerintah. Lalu selanjutnya untuk deposan atau nasabah gitu. Nah, karena nasabah ini menyimpan dana di bank, jadi nasabah juga harus tahu nih kinerja perusahaannya. Kira-kira kalau nasabah menyimpan dana di bank aman nggak ya? Dilihat dari kinerja perusahaannya itu sendiri gitu. Lalu ada untuk sahibul mal atau pengusaha-pengusaha yang bermitra dengan bank syariah. Karena pada prinsipnya bank syariah itu tidak memakai prinsip kreditur dan debitur gitu, tapi lebih ke mitra usaha. Jadi siapapun pengusaha atau calon mitra usaha yang ingin bermitra dengan bank syariah harus mengetahui laporan keuangan bank syariahnya itu sendiri. Ya itu lagi untuk meminimalisir risiko dan untuk meramalkan keuntungan yang akan didapatkan di masa yang akan datang. Lalu lembaga-lembaga lain seperti Bank Sentral, Menteri Keuangan, dan Badan Administrasi, bahkan sampai pengelola zakat pun wajib mengetahui laporan keuangan suatu bank syariah seperti itu. Lalu ada masyarakat luas, dan yang paling penting itu juga pegawai internal perusahaannya gitu, karena ini lebih ke untuk masa depan si karyawan gitu. Kalau misalnya perusahaannya mencetak kinerja yang bagus, ya karyawan akan tetap bekerja di perusahaan tersebut. Tapi kalau misalnya perusahaannya sedikit demi sedikit menunjukkan kepailitan, ya pasti si karyawan ini juga akan enggan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Oke, mungkin demikian ya penjelasan dari Heni terkait dasar-dasar analisis keuangan bank syariah. Mungkin ada kekurangan ataupun salah-salah kata yang diminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.